Kamu punya tabungan di bank nggak? Kalau iya, mungkin kamu nggak sadar kalau kamu sebenarnya lagi rugi tiap bulan. Kok bisa? Karena ada yang namanya inflasi, dan itu lebih gede daripada bunga yang kamu dapat dari tabungan kamu. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Ini artinya uang yang sama bakal beli lebih dikit barang dan jasa dari waktu ke waktu. Misalnya, kalau kamu punya uang Rp100.000 di bank dan inflasi 5%, maka uang kamu cuma bakal senilai Rp95.000 setahun kemudian. Jadi meskipun kamu dapat bunga 1% di tabungan kamu sebenarnya masih rugi karena inflasi. Robert Kiyosaki, penulis buku terkenal Rich Dad, Poor Dad, bilang kalau orang yang nabung itu pecundang. Dia bilang kalau orang yang nabung di bank itu orang yang nggak ngerti gimana uang itu kerja. Dia bilang kalau pemerintah bisa ngeprint lebih banyak uang kapan saja, dan ini bakal nurunin nilai rupiah. Kiyosaki saranin untuk investasi di aset yang bisa naik nilainya dari waktu ke waktu, kayak properti, emas, perak, atau bitcoin. Dia bilang kalau ini cara terbaik untuk jaga uang kamu dari inflasi dan bikin kaya lama-lama. Dia bahkan bilang kalau inflasi beneran itu 16%, bukan 7% kayak yang dibilang pemerintah. Inflasi beneran itu tingkat inflasi yang benar-benar dirasain sama konsumen, dengan ngitung perubahan kualitas produk dan kebiasaan belanja. Inflasi resmi di sisi lain adalah tingkat inflasi yang dihitung sama pemerintah pakai metode standar. Contohnya, kalau kamu sering beli daging dan harga daging naik, maka kamu bakal ngerasain inflasi beneran. Tapi kalau kamu nggak pernah beli daging, maka kamu nggak bakal ngerasain inflasi beneran. Tapi kamu mungkin ngerasain inflasi resmi. Dengan ngerti bedanya antara inflasi beneran dan inflasi resmi, kamu bisa bikin keputusan keuangan yang lebih bagus. Jadi, apa yang harus kamu lakuin sama uang kamu? Apakah kamu harus nabung di bank atau investasi di aset? Jawabannya adalah dua-duanya. Iya, dua-duanya. Penting untuk punya keseimbangan antara uang tunai dan aset. Uang tunai itu aset yang sangat cair, artinya bisa gampang dibuat beli barang atau jasa. Tapi uang tunai juga aset yang paling gampang kena inflasi. Pas harga barang dan jasa naik, nilai uang tunai kamu bakal turun. Aset kayak emas, perak, atau bitcoin itu uang beneran, karena mereka langka dan terbatas. Ini bikin mereka lebih tahan sama inflasi daripada uang tunai. Tapi, aset-aset ini juga lebih naik turun dan beresiko daripada uang tunai. Nah, ini beberapa tips yang bisa kamu terapkan buat atur uang kamu. Sisihin uang tunai buat darurat. Ini penting banget, karena kamu nggak pernah tahu kapan ada kejadian yang nggak terduga yang butuh uang banyak. Misalnya, kalau ada musibah, sakit, atau kehilangan pekerjaan. Kalau kamu punya uang tunai buat darurat, kamu nggak perlu panik atau minjem uang sama orang lain. Jumlah yang pas adalah 3-6 bulan pengeluaran hidup kamu. Jadi kalau pengeluaran kamu sebulan 5 juta, sisihin antara 15 juta sampai 30 juta buat uang darurat. Simpan uang ini di tempat yang aman dan mudah diakses, kayak rekening tabungan atau deposito. Investasiin di aset yang bisa naik nilainya dari waktu ke waktu. Ini cara terbaik buat jaga uang kamu dari inflasi dan bikin kaya lama-lama. Aset-aset ini bisa berupa properti, emas, perak, saham, reksadana, obligasi, atau bitcoin. Aset-aset ini punya potensi untuk memberikan keuntungan yang lebih tinggi daripada bunga tabungan. Tapi, pahami resiko yang ada sebelum investasi. Jangan asal ikut-ikutan orang lain atau tergiur janji-janji palsu. Pelajari dulu tentang aset yang mau kamu beli, dan sesuaikan dengan profil risiko dan tujuan keuangan kamu. Dengan cara ini, kamu bisa kalahin inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang. Ingat, uang itu alat, bukan tujuan. Gunakan uang itu untuk mencapai tujuan hidup kamu, seperti punya rumah sendiri, liburan keliling dunia, atau pensiun nyaman. Semoga tips ini bermanfaat buat kamu.